Oke, terima kasih. Saya lanjutkan kaitannya dengan tadi. Ya, kita sudah bicara fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan sumber daya manusia, di mana di sini penting untuk organisasi. Ya, organisasi itu kan terdiri dari berbagai sumber daya manusia, terdiri dari berbagai sumber manusia yang dia di berbagai elemen di bidang, ya, di elemen di berbagai bidang di dalam organisasi yang mempunyai kompeten berbeda-beda. Nah, maka di sini dikatakan adalah penting organisasi mempunyai semua orang yang berkompeten dan mereka terlibat, diberdayakan terlibat, tidak hanya terlibat tapi memberikan nilai, ya kan? Tidak hanya terlibat tapi memberikan nilai. Nilai yang bagaimana? Nilai yang berguna dalam perusahaan seperti itu. Nilai yang berguna untuk mendukung, ya, mendukung proses, ya, mendukung proses. Yang keempat, pendekatan proses. Hasil yang konsisten dapat diprediksi tercapai lebih efektif dan efisien. Ya, bila kegiatan dipahami dan dikelola secara proses yang saling di sini ya. Saling apa di sini? Saling terkait yang berfungsi sebagai suatu sistem yang koheren. Ya, perusahaan mulai dari pertama dia, mohon maaf, bagian security, semua perusahaan jasa ya, security sudah menerapkan standarnya. Selamat datang Bapak, ada yang bisa dibantu, ya kan? Masuk kepada di customer service, kembali lagi. Ada yang bisa dibantu Bapak, apa yang diinginkan. Kami mempunyai produk A, B, C, D, E, F, G. Mungkin salah satu dari produk ini yang Bapak inginkan atau Ibu inginkan. Ya, setelah itu pelanggan masuk ke bagian yang dia inginkan. Mama ini dia treatment. Ya, dari treatment, bagaimana Bapak kabarnya? Ya, treatment apa yang akan yang mau dilakukan hari ini? Ya, dia ini prosesnya dijalankan. Ya, jadi dari depan sampai sampai ke belakang sampai dia keluar lagi, ya, ini prosesnya dijalankan secara efektif dan efisien, menyenangkan pelanggan. Ya, nih, ini nanti proses ini yang membuat tadi ya pelanggan itu di awal fokus kepada pelanggan, ya, itu pelanggan akan bisa melebihi harapan yang dia inginkan. Ya. Kalau perusahaan di sini manufaktur, proses itu kan mulai dari, ya, bahan mentah ini bagaimana dipilih bahan mentahnya, ya, QC-nya di bahan mentah, QC dia dalam proses produksinya, ya, QC-nya dia dalam bentuk barang jadi, QC-nya dia di dalam bentuk packagingnya, ya kan, QC-nya dia di dalam marketingnya, ya, ini orang-orang di dalamnya berproses secara, ya, secara sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan standar operasional prosedurnya, mengetahui tujuan organisasinya, dipimpin oleh orang yang kompeten, ditempati oleh orang-orang yang kompeten, ya. Nah, ini perlu, ya kan? Ini perlu. Ini yang dinilai, ya, yang dinilai di dalam tadi kualitas. Ya, bicara tentang manajemen kualitas. Yang kelima, peningkatan secara terus-menerus. Di sini dikatakan bahwa organisasi yang sukses memiliki fokus yang berkelanjutan dan perbaikan. Ya, berkelanjutan dan perbaikan. Jadi dia mempunyai impian. Dia tidak hanya puas dengan hasil yang didapatkan sekarang. Ya, dia selalu melakukan perbaikan-perbaikan terhadap proses yang sudah dia lalui tapi kurang berhasil. Ya, dia akan melihat sejauh mana keberhasilan dari suatu proses yang sudah dijalani. Ya, yang keenam kaitannya dengan pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Melihat fakta sesungguhnya. Di sini dikatakan bahwa keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data dan informasi adalah lebih baik untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Sumbernya jelas.
ya, sebelum memberikan keputusan, sebelum melakukan suatu hal terhadap aktivitas di dalam sebuah organisasi, dia melihat fakta, data dan fakta. Ya, melihat data dan fakta tidak hanya bersumber dari informasi satu orang, dua orang yang dia percaya, tapi melihat data sesungguhnya, fakta sesungguhnya yang terjadi. Yang ketujuh, kaitannya dengan manajemen hubungan dengan stakeholder. Ya, di sini dikatakan untuk mempertahankan keberhasilan organisasi mengelola menghubungkan dengan mereka ya dengan baik, ya dengan baik dengan siapa di sini, pihak-pihak yang berkepentingan. Karena kita menjalankan sebuah usaha, menjalankan sebuah organisasi akan keterkaitan dengan berbagai orang atau berbagai pihak. Ya, ada pelanggan itu sendiri sampai dengan pemasok, kan, yang menyediakan produk kepada kita. Kita tidak bisa terlepas. Kita tidak hanya pelanggan, kita perusahaan manufaktur. Kita butuh pemasok untuk memproduksi produk kita, ya kan? Kita butuh pemasok untuk memproduksi produk kita, ya. Nah, setelah itu kita membutuhkan yang namanya pelanggan. Ini di dalam ISO 9001, di dalam ISO 9001 2015, ya. ISO 9001 2015 sudah terstruktur di sini, ya. Di dalam sebuah organisasi bisa dari clue ini dijalankan. Ya, dari clue ini dijalankan. Ya, dijalankan dengan benar-benar terformat, ya, sehingga nanti audit bila mana dilakukan, ya, perusahaan ini akan benar-benar sesuai dengan kualitasnya. Perusahaan ini akan benar-benar bisa mempertahankan mutu dan kualitas dari produknya. Mana yang bermula dari penilaian proses yang dilakukan dengan dukungan sumber daya manusia yang dengan dukungan pimpinan yang bijak dan berjalan sesuai dengan fungsinya. Ya, dari sini ya, mengapa sih perlu? Mengapa kita perlu menjalankan ISO 9001 2015? Walaupun tadi ya, kalau kita bilang walaupun mungkin perusahaannya dalam skala kecil belum mampu untuk melakukan sertifikasi, tapi dari clue itu kita bisa menjalankan, ya. Dari clue itu bisa menjadi acuan auditor internal kita, ya, menjadi acuan auditor internal kita. Yang pertama, perusahaan memiliki sistem jaminan kualitas dan mutu yang terstandarisasi. Ya, kalau sudah muncul sertifikat berarti standarisasi internasional. Memiliki sistem jaminan kualitas bisa meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan maupun partner. Ya. Makanya di sini kalau kalian melihat mungkin ada pelanggan yang acuh tak acuh ya, tapi kita setelah tahu, ya, kita kuliah ya, kita setelah tahu, kita setelah mempelajari bila mana ada produk berlabel 9001 2015, oh ini berarti kualitas sudah terpenuhi, ya. Dan melihat ini kita tanpa kunjungan ke perusahaan sudah bisa melihat, ya. Jadi kan banyak nih perusahaan kadang sudah tersertifikasi ISO 9000 2015. Kadang sekolah itu juga ada 9001 2015. Berarti kualitas dalam menjalankan proses pendidikannya ya terakui secara internasional. Walaupun kalau di perguruan tinggi ada di sekolah-sekolah juga banyak yang cukup dengan ini ya, dengan audit dari Badan Akreditasi Nasional itu sudah juga mencakup hal-hal dari standar internasional. Ya, ketika kualitas produk kita terjamin, ya, di mana memiliki implikasi secara langsung ataupun tidak langsung kepada kepuasan pelanggan. Penetapan resiko peluang yang dikaitkan dengan protek dan dasar organisasi, mencegah terjadinya kegagalan proses, kerugian akibat ketidaksesuaian mutu produk dan jasa. Ya, sampai dengan yang terakhir ini memiliki sertifikat ISO 91 mengharuskan adanya sistem yang terdokumentasi dengan baik di perusahaan. Ya, ini. Jadi semua belum tersertifikat clue ya, clue panduan yang 7 prinsip tadi harus diterapkan ya.
dokumentasinya jelas, prosesnya dijalankan, ya audit mutu internalnya akan bisa melihat nih. Nah, ini kan dikatakan kan dengan adanya dokumentasi terhadap sistem dapat mempermudah perusahaan untuk melakukan audit secara internal. Jadi ya internalnya ini jadi sebelum diauditkan secara ini ya sebelum diauditkan secara internasional dengan kunjungan eksternal sertifikat ya dengan clue itu sebenarnya perusahaan sudah dari audit internal sudah bisa melakukan proses audit kaitannya dengan kualitas yang berstandar internasional ya yang berstandar internasional. Oke, nih, jadi penekanan kita bicara di audit, kita penekanan di bicara audit manajemen lebih tepatnya. Berarti kita penekanan bagaimana sih manajemen waktu menjalankan kegiatannya ini diperhatikan penilaiannya, kontrol sejauh mana kesuksesannya, dikontrol sejauh mana dia menjalankan proses-proses yang sepatutnya dijalankan. Ya, jadi tidak hanya kinerjanya, kinerjanya diperhatikan, sumber daya manusianya. Kita tadi awal bicara masalah audit kinerjanya, sumber daya manusianya. Ya, sampai terakhir kita bicara masalah audit produksi dan operasi. Kita bicara masalah audit manajemen keuangan. Ya, karena manajemen itu terdiri dari satu kesatuan proses yang di dalamnya itu ada sumber daya manusia. Catatannya harus apa? Harus kompeten. Ya, nanti kita tidak menutup kemungkinan audit-audit kemarin ya yang sudah berjalan, yang sudah kita ulas sebelum mid semester, ya kita nanti cari kasus kita kembangkan lagi untuk kasus bila mana nanti waktunya masih tersedia. Ya, ini dua audit manajemen kualitas. Ya, untuk pertemuan hari ini ya mohon maaf saya menggunakan video ya lebih sesi lebih jelasnya di WhatsApp group itu nanti saya sampaikan. Di terakhir ada tugas yang harus kalian kerjakan, di mana ini nanti menjadi pelengkap bahan diskusi kita. Ya, kalau kemarin di manajemen di audit produksi dan operasi saya sediakan studi kasus, minta tolong dengan kelompok yang sama, ya kalian mencari studi kasus kaitannya dengan manajemen keuangan. Ya, nanti kalian ungkapkan kasus yang terjadi di perusahaan, kalian jabarkan dulu di atas. Ya, kalian jabarkan dulu di atas. Ya, kasusnya kalian jabarkan dulu di atas. Setelah itu proses auditnya apa yang dijalankan dari kasus tersebut, apa yang menjadi temuan, sampai dengan muncul rekomendasi 3 faktor kemarin itu harus ada komunikasi, ya, efisiensi, efektivitas. Itu harus muncul. Ya, paham ya? Jadi dari kelompok kalian yang sudah kalian bentuk itu akan menjadi kelompok kalian sampai akhir, ya. Dengan sisa waktu pertemuan kita, kemarin produksi dan operasi sudah saya terima. Ya, produksi dan operasi sudah saya terima. Setelah itu kalian cari kasus untuk siang ini berarti kelompok kalian mencari kasus. Ya, mencari kasus kaitannya dengan manajemen sistem audit manajemen keuangan. Jadi audit manajemen yang berkonsentrasi terhadap manajemen keuangan. Kemukakan bagaimana perusahaan itu berjalan, ya terdokumentasikan di atas dalam bentuk paragraf kalimat, jerat bawahnya proses audit yang dijalankan, hasilnya bagaimana, ya sampai dengan nanti yang terakhir kaitannya dengan ekonomisasi, efisiensi dan efektivitas. Ya, itu nanti menjadi bagian pelengkap tambahan kasus berikutnya terhadap proses diskusi yang akan kita jalankan di kelas. Ya, di kelas perkuliahan. Ya, oke. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan ya dari 3 video yang saya lampirkan ini mohon dipahami ya. Nanti ada sedikit session-session yang lain dan tugas tadi minta tolong dikerjakan hari ini ya dan dilengkapi nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom
ya. Nanti akan saya buatkan rumah di Borgel Kasur. Oke, terima kasih. Selamat siang, sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.